Mengapa begitu banyak budaya asli dari daerah yang lebih dingin di Amerika Utara tampaknya memiliki legenda yang sama, sebuah legenda yang menceritakan tentang monster yang mengintai di hutan, membawa kematian bagi siapapun yang menemuinya. Makhluk ini adalah pertanda kelaparan, binatang teritorial yang memangsa manusia. Beberapa budaya menggambarkannya sebagai kekejian yang tidak suci, roh musim dingin, dan peringatan terhadap bahaya keegoisan yang diciptakan setiap kali seseorang melakukan kanibalisme untuk bertahan hidup. Itu akan dengan senang hati melahap setiap pria, wanita, atau anak-anak yang mengembara ke wilayahnya, menahan rasa lapar yang mengerikan dan tak terpuaskan akan daging manusia. Jadi, bagaimana begitu banyak budaya berakhir dengan cerita yang sama? Mungkinkah karena itu nyata? Penggambaran binatang itu berbeda-beda, tapi paling umum dikenali dari bentuknya yaitu kerangka tinggi, seperti tubuh yang digali dari kubur, bahkan membawa bau kematian dan pembusukan bersamanya. Siapapun yang bertemu dengannya beresiko dimakan atau diubah menjadi makhluk seperti itu. Nama monster itu berarti roh jahat yang melahap umat manusia. Meskipun untuk mengatakan nama itu tabu karena diyakini memberi kekuatan pada binatang itu. Tentu saja ini semua hanya legenda, bukan? Cerita untuk memperingatkan bahaya keserakahan dan keegoisan. Tapi sebaliknya tidak perlu takut. Tidak ada bukti bahwa binatang seperti itu benar-benar bisa berkeliaran di limbah beku, bukan? Banyak orang di organisasi SCP merasakan hal yang sama sampai mereka mendengar tentang SCP-323 Tengkorak Wendigo. Tertahan dan disegel oleh organisasi dengan pengawasan sepanjang waktu, SCP-323 adalah objek anomali yang terkait dengan berbagai legenda Wendigo. Seperti yang dikaitkan dengan moniker objek, SCP-323 adalah tengkorak, bukan tengkorak manusia. Itu lebih mirip tengkorak rusa. Cervids adalah keluarga mamalia yang mencakup sebagian besar varietas rusa, elk, dan hewan serupa lainnya, dan tengkorak cervids spesifik ini memiliki sepasang tanduk yang tinggi. SCP-323 jelas juga bukan tengkorak baru. Itu menunjukkan tanda-tanda pelapukan dan beberapa bekas luka di permukaan, tampak seolah-olah tulang telah memutih dan terkikis melalui paparan elemen. Tengkorak juga kehilangan rahang bawahnya dan memiliki lubang yang cukup besar di bagian bawah belakang yang mungkin telah diukir menggunakan alat-alat batu. SCP-323 disimpan di dalam wadah lapis baja di dalam sel penahanan beton, dan anggota hanya diperbolehkan mendekat untuk memeriksa kekangan untuk tanda-tanda kerusakan. Selain itu, setiap staf organisasi yang memasuki sel SCP-323 harus didampingi oleh petugas keamanan bersenjata, dan jika terjadi kelolosan tahanan, seluruh lokasi harus dievakuasi. Sepertinya banyak tindakan pencegahan dan keamanan untuk sepotong tulang tua. Tentunya, tengkorak rusa yang tidak berbahaya tidak akan pernah begitu berbahaya, bukan? Salah. Kamu mungkin dimaafkan jika berpikir bahwa tengkorak tidak mungkin menyebabkan kerusakan. Lagi pula, SCP-323 hanyalah tengkorak, maka hewan apapun yang menjadi miliknya pasti sudah mati. Tapi tengkorak ini jauh lebih dari yang terlihat. Melalui pengujian ekstensif, para peneliti organisasi SCP telah mengetahui bahwa tengkorak itu tidak mati. Tidak, tengkorak itu terjaga dan sadar. Itu dapat melihat, mendengar, dan memiliki indera peraba, serta dapat dan akan bereaksi terhadap berbagai rangsangan. Namun, ini tidak berarti bahwa SCP-323 masih hidup atau bahkan bernyawa. Tapi itu tampaknya memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Itu akan menarget anggota tertentu yang terlalu dekat dan telah mencoba beberapa kali untuk meloloskan diri. Itu juga bereaksi kasar pada siapapun yang berbicara bahasa Inggris atau Perancis di dekatnya. Satu-satunya dua bahasa yang dilarang di dalam sel SCP-323. Jadi sementara tengkorak itu secara teknis tidak hidup, itu pasti sadar. Namun, mengapa perlu begitu banyak protokol untuk menyimpannya? Bukan berarti tengkorak bisa kabur begitu saja. Tentu saja tidak. Tapi SCP-323 bisa bergerak, setidaknya sampai tingkat tertentu. Seringkali secara reaksioner, SCP-323 akan bergetar atau bergerak sendiri. Misalnya, menoleh untuk melihat saat anggota memasuki sel penahanannya. Dalam kebanyakan kasus, gerakan ini kecil dan tidak signifikan. Tapi di lain waktu, tengkorak itu menerjang, meluncurkan dirinya ke anggota organisasi saat berusaha mati-matian untuk membebaskan diri. Sekarang kamu tahu mengapa itu terus dikekang. Jadi, kita memiliki tengkorak rusa bertanduk yang dapat bergerak dan memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Dengan sendirinya, ini akan lebih dari cukup untuk menjamin minat organisasi. Tapi, sifat anomali SCP-323 tidak berhenti di situ. Tengkorak memiliki kemampuan bawaan untuk mempengaruhi pikiran orang-orang di sekitarnya. Siapapun yang menghabiskan 1 jam dalam radius 15 meter dari SCP-323 kemungkinan akan mengalami efek dari kekuatan yang berpengaruh ini. Itu akan sering mengakibatkan mereka menunjukkan perilaku, pikiran, dan dorongan yang tidak seperti biasanya, termasuk kecenderungan kanibalistik dan luapan kekerasan random. Hampir 3/4 orang yang menderita pengaruh SCP-323 akan merasakan dorongan yang luar biasa untuk mengambil tengkorak Wendigo dan memasukkan kepala mereka ke dalam lubang pahat di bagian bawah di belakangnya. Jika seseorang yang mencoba ini menemukan bahwa kepala mereka terlalu besar untuk masuk ke dalam tengkorak yang berlubang, ada kasus individu yang mencoba memukul kepala mereka pada permukaan keras yang dapat mereka temukan di dekatnya dalam upaya untuk mengurangi kepala mereka ke ukuran yang lebih mudah diatur. Ini akan berlanjut sampai salah satu dari 3 hasil terjadi. 1.